Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma kepada segenap para tuan-tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sangat kita hormati dan kita cintai, wabil khusus segenap pengurus DKM daripada Masjid Al-Hijrah yang sangat-sangat kita hormati, yang ada di Kecamatan Nanggalo ini, sekaligus mereka menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa bertemu, berjumpa di masjid ini, bersilaturahim, bertatap muka. Semoga pertemuan kita pada kesempatan di hari yang mulia ini di tempat masjid yang penuh keberkahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kalau kita memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib Jumat pada hari ini, saudara, sebetulnya sudah cukup menjadi pedoman buat kita, ujian buat kita di dalam menghadapi berbagai macam ujian yang kita terima belakangan ini, saudara. Di sini saya hanya ingin saudara menekankan atau sekaligus juga menginformasikan kenapa saya dan rombongan hari ini bisa sampai ke masjid ini. Kami sejak hari Ahad yang lalu dari Jakarta, saudara, terbang Sumatera ini, kami keliling dulu di Aceh karena kami banyak juga posko-posko di sana, dapur umum di sana, saudara, penyaluran air bersih di berbagai tempat, saudara. Kami masuk pada ini ke Rusmawi, ke Biren, begitu juga ke Bener Meriah, ke Langsa, sampai ke Aceh Tamiang dan seterusnya. Jadi kami lihat sendiri dalam mata kepala kami sendiri, kami dengar langsung bagaimana curhat para warga yang ada di sana, saudara. Sekaligus itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk bisa kami mengambil langkah ke depan, bagaimana untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Karena memang kalau banjirnya mungkin ada 2 hari, ada 3 hari, atau seminggu, tapi pemulihannya akan panjang sekali. Nah, itu pemulihan bisa sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun ya. Nah, kami pernah pengalaman dulu pada saat tsunami di Aceh tahun 2004, itu pemulihannya 4 tahun baru selesai. Nah, jadi saya pernah juga tinggal di tenda itu di Aceh selama 4 bulan. Kami tinggal di sana, kami evakuasi puluhan ribu mayat, sampai 100.000 mayat itu dievakuasi oleh relawan-relawan kami, saudara. Evakuasi mayat aja 4 bulan baru selesai. Bahkan setelah 2 tahun masih ada itu. Dan pulang-pulang kerangka mayat yang ketemu di beberapa tempat, saudara. Nah, belum lagi membersihkan sumur-sumur, karena semua sumur yang ada di Banda Aceh Labu dulu itu semua tertutup lumpur. Jadi bagaimana kami mencoba untuk membersihkan kembali semua sumur supaya masyarakat bisa datang kembali. Saudara, memang kalau dari segi cakupan luas wilayah, bencana kali ini lebih luas wilayahnya ya, Pak. Dulu cuma sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya sampai ke Melabu. Tapi kali ini 3 provinsi, dari mulai provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan di provinsi Aceh saja ada 18 kabupaten yang terkena, saudara. Dari cakupan wilayah, bencana kali ini memang lebih dahsyat dari tsunami. Tapi kalau memang dilihat dari korban nyawa, meninggal dunia, memang tsunami Aceh lebih besar. Itu ada kurang lebih 150 ribuan orang yang meninggal dunia, saudara. Dan kita rasakan memang dulu pada saat tsunami Aceh, kita kesulitan mendapatkan relawan lokal karena banyak yang meninggal dunia. Relawan lokal itu hampir kita tidak dapat, sudah sulit kan. Makanya kami bawa dari Jakarta ketika itu 1.300 relawan berikut Laskar FPI ke Aceh untuk mengevakuasi mayat. Loh, kenapa bukan relawan lokal? Relawan lokal sulit
saudara. Nah, berbeda dengan saat ini. Nah, saat ini begitu kami turun di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami melihat pemuda-pemuda tempatan, pemuda-pemuda lokal banyak yang turun di Aceh. Nah, maka mereka bekerja sama bahu-bahu, tolong menolong, sehingga relawan-relawan semua yang bekerja juga menjadi kenal dengan warga setempat dan pekerjaan juga lebih cepat diatasi. Alhamdulillah. Karena itu saat ini saya tidak lagi mau bercerita soal kenapa ini bencana, apa ini ujian, peringatan dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan pada khotib Jumat kita. Yang khutbah Jumat tadi saya punya menantu yang nomor 2 beliau saat ini menjadi ketua umum DPP Front Persaudaraan Islam. Dan yang tadi jadi imam sholat Jumat juga menantu saya yang kelima. Saudara, beliau saat ini menjadi ketua umum dari pondok pesantren yang saya bangun di atas gunung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, saudara. Nah, baiklah, yang ingin saya sampaikan di sini untuk kita berbagi, saudara, yaitu tentang kebersamaan. Saya rasa benar bahwa kali ini pasca bencana, bagaimana relawan lokal dengan relawan yang datang dari luar daerah bersama tugas yang diturunkan oleh aparat, saudara, semuanya bekerja bahu membahu, tolong menolong tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Jadi mereka nggak nunggu eskalator datang dulu, nggak eskavator datang juga. Sudah sebab kalau menunggu eskavator dan lain sebagainya, wah repot. Karena banyak lagi. Saya kasih contoh rumah sakit umum daerah di Tamiang, saudara. Itu para dokternya termasuk direkturnya, saudara. Itu begitu. Kemudian rumah sakit seluruhnya, ruang-ruang kamarnya, ruang operasinya, sampai halamannya, ini rumah sakit cukup besar, tertutup dengan lumpur. Dari lumpur yang sedengkul sampai yang setinggal sampai yang seleher, saudara. Nah, akhirnya para dokter di sana, saudara, yaitu bukan putus asa, tapi melihat kondisi begitu ini kapan bisa dibersihin ini? Ini bisa ada bulannya, ini bisa 1 tahun ini. Bagaimana cara membersihkan lumpur? Belum lagi ada lain-lain, sudah ada batuan dan lain sebagainya. Tapi karena ada anak-anak muda tempatan bekerja sama dengan relawan-relawan yang datang dari berbagai daerah, termasuk relawan FPI, datang rame-rame, kita bahu-membahu kerja 24 jam, pagi, siang, sore, malam, hanya beberapa hari seluruh lumpur bersih, tidak ada lagi di dalam rumah sakit, saudara. Sehingga rumah sakit itu langsung, saudara, membuka diri untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Jadi semua ruang-ruang kita tahu begitu masuk lumpur sedemikian rupa, peralatan pun rusak semua, saudara. Jadi rumah sakit tidak mesti nunggu bantuan dari pemerintah. Kalau nunggu bantuan dari pemerintah, kapan para dokter itu beroperasi, kapan para dokter itu memberikan pelayanan medis. Sementara setelah terjadinya bencana, banyak keluarga yang sakit, banyak anak kecil yang sakit, banyak ibu-ibu yang sakit. Nah, ini kebersamaan bahu-membahu kerja bakti hanya dalam beberapa hari semuanya teratasi, rumah sakit bisa dibuka kembali, dokter-dokternya ada para suster yang semua sudah bekerja. Nah, setelah itu baru, setelah lewat seminggu, baru datang bantuan dari pemerintah berupa peralatan-peralatan baru, saudara. Nah, jadi artinya itulah adanya kerjasama. Nah, jangan menunggu. Nah, kalau menunggu bantuan pemerintah, kapan selesainya, saudara? Karena bantuan pemerintah ini kan ada regulasinya, ada aturannya. Kadang-kadang dari atas ke bawah dulu, lewat berapa tingkat, itu perlu waktu, saudara. Tapi kalau relawan kerjasama, nggak mesti nunggu begitu, ya. Karena itu sebagai salah satu contoh. Begitu juga masih di Aceh Tamiang ada SMA Negeri 1, saudara. Nah, itu lokalnya kelasnya, saudara, ada 30-an kelas, belum ruang-ruang lain, saudara. Ruang guru, ruang laboratorium, saudara, dan seterusnya, tidak kurang dari 40 ruang. Seluruh alat pendidikan rusak, seluruh alat laboratorium rusak, seluruh yang namanya kursi, saudara, meja dan lain sebagainya rusak, lumpur, saudara, itu sampai seleher. Nah, kalau lihat begitu, bagaimana mau
mau diselesaikan sudah. Tapi alhamdulillah lagi-lagi para siswanya diturunkan sudah ikut kerja bakti. Begitu juga relawan sekitarnya juga ikut kerja. Nah, relawan dari luar, dari SPI, dari Persada 212 saudara, kemudian dari ormas-ormas lainnya turun kerja bakti dalam beberapa hari bersih sudah. Nah, baru setelah 1 minggu datang lagi bantuan dari aparat, dari tentaranya, dari brimobnya, kemudian mereka membawa identitas pakatornya saudara. Lebih cepat lagi kerja dan akhirnya bisa teratasi walaupun saudara sementara ini alat-alat pendidikannya rusak semua. Tapi sudah ada komunikasi dari pusat, alat-alat itu akan segera disediakan. Dan jadi saya hanya menggarisbawahi saudara betapa pentingnya kita bekerja sama, kita bahu-membahu, kita gotong royong di dalam menghadapi bencana. Sebab ada kebersamaan, semua menjadi ringan kita hadapi saudara. Insya Allah itulah rahasianya saudara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an Al-Karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama akan menjadi orang yang beriman di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kamu bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Jadi Allah yang memerintahkan kita bekerja sama dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebersihan, dalam keamanan, dalam bangun. Daripada kita punya masyarakat, kita punya desa, kita punya kecamatan, termasuk lebih bekerja sama pada saat kita semua mendapatkan bencana. Gak boleh ada yang anania. Anania itu egois, saudara. Dia hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Enggak, Islam tidak mengajarkan anania. Islam tidak mengajarkan egoisme. Tapi Islam mengajarkan kita kebersamaan. Nah, dalam satu hadis kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Kata Nabi apa saudara? Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, gotong royong. Apa sih rahasianya? Nabi menyampaikan fa inna yadallah, sesungguhnya pertolongan Allah saudara ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Orang yang sudah bersama, saudara, akan datang pertolongan Allah. Allah berkahi itu kebersamaan. Dan nantinya sesuatu yang kita anggap kita tidak mampu mengatasi dengan kebersamaan, yang sulit menjadi mudah, saudara. Yang susah, saudara, menjadi gampang. Saudara, yang menyedihkan nanti akan berubah menjadi yang membahagiakan, insya Allah. Itu saya saksikan sendiri, kebersamaan ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan memang Bapak, Ibu, perempuan yang saya hormati dan saya cintai, kerja di medan bencana ini, saudara, satu daerah dengan daerah lainnya keperluannya berbeda-beda. Ada satu daerah, saudara, dia membutuhkan sumur-sumur baru. Nah, karena sungainya sudah tertutup lumpur dengan batuan, tidak bisa lagi digunakan, saudara. Sementara sumber-sumber sumur biasanya kalau ada sedikit gempa atau ada tanah longsor di gunung, itu jalan-jalan air di bawah tanah tertutup. Nah, kalau sudah begitu, kita harus membuat sumur baru, ya Pak. Nah, karena itu di beberapa daerah dalam kami turun membangun sumur-sumur baru buat masyarakat. Atau kalau sumur baru tidak dapat, maka kita harus mencari air bersih, membelinya dari kota, kirim saudara dengan truk-truk yang membawa air, dan diisi ke toren-toren saudara, penampungan-penampungan yang sudah disiapkan di desa-desa. Tapi ada juga seperti di Benar Meriah, saudara. Mereka nggak butuh itu yang namanya sumber baru, karena justru muncul sumber-sumber air baru. Misalnya ada sumber air, ada sumber air sungai yang tadinya satu jadi 5 sungai, saudara. Nah, tapi mereka perlu bagaimana sumber-sumber air yang begitu banyak tadi disalurkan ke rumah mereka, disalurkan ke masjid mereka. Nah, disitulah yang akan buat drainasnya,
kami buat itu dengan pipa-pipanya dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan, memang kebutuhan satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Atau ada satu tempat saudara, dia tidak membutuhkan bantuan makanan, minuman, karena dia masih tidak terputus kok, dia masih bisa dapat di kota dan masih banyak yang bantu. Tapi ada tempat-tempat yang terputus, semua yang bahkan saudara putus, nggak bisa kita ke sana. Dan di sana makanan mereka semuanya sudah habis. Nah itu yang terjadi kemarin di Benar Melihat. Bagaimana masyarakat jalan kaki, ada yang 12 jam, ada yang 20 jam, hanya untuk apa? Mencari beras untuk makan keluarga saudara. Nah tempat-tempat berdiri nggak bisa tidak, dan ini nggak bisa dikerjakan oleh relawan karena harus ada jembatan-jembatan darurat. Kalau jembatan sungai kecil, relawan bisa dikerjakan. Tapi kalau sungai besar, kita perlu tenaga lebih khusus. Disitulah diperlukan hadirnya pemerintah, saudara. Makanya hadirnya tentara, hadirnya BRIMOB, saudara, membawa alat-alat berat. Mereka kemudian membuat jembatan-jembatan darurat sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga kami para relawan bisa membawakan beras, bisa membawakan sembako, bahkan bisa membuka dapur umum di kampung-kampung mereka. Tapi kalau sudah terputus, bagaimana kami membawa ke sana? Ada relawan kita terpaksa membawa nasi-nasi dari dapur umum, dimasukkan dalam karung-karung, jalan kaki 10 jam ke kampung yang dituju. Di sana dibagikan itu makanan, buat makan siang dan buat makan malam, saudara. Kemudian kembali lagi, besok ada relawan lain yang datang ke sana. Nah ini akan sulit kalau jembatan-jembatan tetap dibiarkan terputus. Tapi saya lihat alhamdulillah dalam minggu terakhir ini, saudara, kalau kemarin kita banyak berdebat, ini bencana nasional, ini bukan bencana nasional, saudara. Mau ribut punya ribut, yang mau berdebat silakan, saudara. Tapi soal bergerak jangan terhenti, saudara. Nah makanya kemarin di Jakarta, saudara, kami sampaikan protes langsung kepada Bapak Presiden, menteri-menteri yang terkait, ke DPR-nya, saudara. Jangan cuma kalian berdebat, ini bencana nasional, ini bukan bencana nasional, bergerak. Soal ini bencana nasional atau bukan bencana nasional, kalau kita punya satgas penanggulangan bencana yang bekerja dengan skala nasional, saudara, tidak apa-apa. Soal bencana nasional silakan kalian berdebat. Tapi satgas yang segera bentuk, ada orang pusat yang turun ke tempat bencana, dia berkantor di sana, saudara. Biar dia lihat sendiri kondisinya, dan tidak sampai di situ. Kita juga minta bantuan-bantuan dari luar negeri, bukan itu loh, sudah. Dan alhamdulillah akhirnya belakangan pemerintah sudah mulai berubah sikapnya, saudara. Satgas nasional sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja. Bahkan kemarin saya lihat pimpinan Satgas nasional ada masuk ke Sumatera Barat, melakukan pertemuan di sini, dan nanti mereka akan di kantor di Aceh, saudara. Begitu juga Presiden kita sudah berubah sikap. Tadinya, saudara, maaf, tadinya kalau menurut saya ada angkuhnya, kita nggak butuh bantuan, kita masih mampu, sudah. Tapi begitu nasihati, diberikan masukan, kemarin sikapnya sudah bagus. Bahkan sampai beliau mengatakan, siapa yang tidak terima bantuan asing, bodoh. Nah jadi artinya ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah. Hanya saja memang saya dikirimkan pesan, saudara, ke saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Kami ingin membantu Aceh, membantu Sumatera Utara, membantu Sumatera Barat, nah, agar lancar, tidak terhalang dengan keimigrasian, kepabean, biaya cukai dan lain sebagainya, bisa menghubungi saudara-saudara mereka yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh. Kan banyak orang Islam, saudara, orang Islam yang dipercaya, yang jujur, yang amanah, lembaga-lembaga kemanusiaan yang selama ini memang turun, mereka kirim aja bantuan ke mereka, saudara. Nanti tinggal pesan pada mereka, ini beli beras, ini beli sembako, ini beli mesin air, saudara. Nanti lembaga-lembaga ini yang mengatur sehingga bantuan mereka tetap bisa disalurkan. Tapi kalau mereka bantu dari sana pakaian, makanan, akhirnya terhambat di pelabuhan, akhirnya masuk nggak boleh, akhirnya ribut lagi soal perizinan. Nah ini seruan karena memang belum
Maka itu kita serukan selama belum dinyatakan sebagai bencana nasional, tolong saudara-saudara kami yang ada di luar Indonesia, Anda tetap bisa membantu sahabat, kerabat yang terkena bencana lewat keluarga Anda yang ada di Sumatera atau lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya, insya Allah. Tapi saya yakin semua ini akan bisa diatasi dengan lebih cepat, karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu kerjanya sigap, saudara, luar biasa, gotong royong satu sama lain, itu udah luar biasa. Dan itu saya dapatkan waktu tsunami 2004 sekarang. Saya tinggal di tenda sama 4 bulan. Kenapa saya nggak dapatkan di lapangan? Karena memang ada masyarakat. Satu, udah banyak yang meninggal. Dua, sekalipun ada anak-anak muda ada, saudara, atau kaum lakinya sulit untuk diajak bekerja saat itu. Kenapa? Karena mereka shock, trauma. Mereka lagi membutuhkan healing, saudara. Bagaimana tidak trauma? Mereka lagi makan pagi bersama anak, bersama istri, bersama ibu, bersama bapak. Oh, tsunami datang, saudara. Tsunami-nya datang. Air tinggi 30 sampai 40 meter menyapu itu pinggiran pantai sampai di tengah kota, saudara. Masuk itu air cuma 7 menit, keluar lagi 7 menit, cuma 14 menit selesai. 150.000 orang meninggal dunia. Kejadiannya begitu mendadak, jadi orang nggak bisa menyelamatkan diri. Nah, itu membuat banyak yang shock. Nah, orang dalam keadaan shock, saudara, itu perlu kita hibur, bukan kita suruh kerja. Nggak bisa. Nah, tapi sungguh begitu, setelah 2 bulan kami duduk di Aceh, kami berhasil mengajak pemuda-pemuda Aceh yang tidak terkena bencana, saudara. Nah, waktu itu kami datang ke Lok-Smawe, kami datang ke Biren, kami datang ke beberapa tempat yang tidak kena tsunami, saudara. Akhirnya kami dapat 300 tenaga dari pemuda-pemuda Aceh asli yang ikut bersama 1.300 relawan kami untuk, saudara, mengevakuasi mayat dan membersihkan semua desa-desa, saudara, agar penduduk aslinya bisa kembali ke desa tersebut. Nah, jadi kali ini saya lihat, karena maaf, bukan kita mengecilkan bencana. Tadi saya katakan dari segi luas ini lebih dahsyat daripada tsunami, saudara. Dari segi kehancuran, dampak, saudara, rumah-rumah kampung ini lebih besar, saudara. Tapi memang dari segi korban jiwa tsunami lebih besar. Tapi ini yang jangan dianggap remeh, saudara, karena pemulihan ini bisa lama, saudara. Pemulihan ini, dan kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ada lembaga-lembaga dari luar Islam juga peduli, mau melakukan konseling dan lain sebagainya, healing. Maaf, kadang-kadang ada pesan-pesan pemutaran di balik itu semua, dan itu harus kita waspadai. Kita buka pintu, kita buka diri. Siapapun yang membantu silakan. Agama apapun tidak masalah, saudara. Tapi jangan kondisi ini dimanfaatkan untuk memurtadkan umat Islam. Dulu di Aceh itu terjadi. Maka itu kami kadang-kadang kita bentengi semua, saudara. Hampir-hampir ada 300 anak-anak Aceh, saudara, dibawa beberapa bis menuju Sumatera Utara ketika itu untuk ditempatkan di yayasan-yayasan anak-anak yatim piatu yang dikelola oleh umat agama lain, saudara. Nah, akhirnya kami cegah mereka, kami ajak mereka diskusi, kami masih bisa kok. Kami bisa tangkap mereka, kami juga punya yayasan-yayasan, dan akhirnya kita bisa selamatkan 300 anak tersebut, saudara. Nah, jadi memang bencana beragam, dan memang kalau kita tidak hadapi bersama akan menjadi sulit, saudara. Nah, itu saja. Mudah-mudahan masyarakat Nanggalo, saudara, yang kemarin juga sempat terkena 2 hari lebih, ya. Itu ada banjir di sini, ada lumpur masuk, saudara. Mudah-mudahan harta benda kita yang rusak, saudara, atau anak-anak kecil kita yang mungkin shock dan lain sebagainya, mudah-mudahan kalau kita kerjasama bisa kita atasi semua, insya Allah. Saya mau tanya dulu semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Allah. Saya mau ngomongkan di sini, tolong nanti para tokoh masyarakatnya, kalau memang di wilayah ini atau wilayah mana saja yang belum tersentuh
bantuan. Perlu bantuan, kabarkan kepada kami. Bantuan apa itu? Apakah itu bantuan healing, apakah itu bantuan pembersihan lumpur, apakah itu bantuan untuk membuat sumber air, apa saja yang kami mampu, kami akan turun, saudara, insya Allah. Kemarin saya dari tengah hari Sabtu sore kami keliling di sekitar danau Bagaimana, saudara. Kami keliling, kami lihat kerusakan yang ada luar biasa dahsyatnya, saudara. Itu batu-batu segede rumah. Bukan batu-batu yang cuma setengah meter, batu segede rumah, saudara, bisa turun dari gunung menghantam desa, saudara. Bukan satu batu, ribuan dan itu jutaan kubik, saudara. Dan berdasarkan kesaksian masyarakat, begitu air datang dari gunung, saudara, sebagian mengatakan bunyi itu seperti ada gempa, sebagian lagi mengatakan kayak ada dentuman perang. Batu-batu jatuh kayak ada dentuman perang, saudara. Sehingga masyarakat kaget, dengar suara begitu, mereka keluar rumah, lari semua meninggalkan rumah. Dan dalam melihat, akhirnya mereka selamat, saudara. Walaupun rumah mereka hancur, betul, mereka harta benda, saudara. Dan kesaksian lagi sebagai masyarakat yang melihat air itu datang, batu segede rumah, dong begitu besar itu ngambang di atas air. Artinya apa? Satu, menunjukkan air tadi nggak dangkal, air yang datang ke tinggi sampai batu segede rumah bisa ngambang, saudara. Kalau air tidak dangkal, batu segede rumah nggak bergerak, saudara. Yang kedua, itu berarti volumenya cukup besar. Yang kedua, saudara, batu-batu tadi bergerak begitu cepat. Artinya apa? Saudara, tekanan air arusnya begitu kuat sehingga batu-batu besar yang keliling tambang menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Inna lillahi wa inna itu relawan nggak berdaya. Kalau untuk pindahin batu nggak berdaya, itu harus pakai alat berat, saudara. Nggak bisa, kita nggak berdaya. Tapi alhamdulillah kemarin kami lihat sudah ada 4 eskavator yang dikirim oleh pemerintah, sudah sedang bekerja, saudara. Nah, tapi relawan bisa bekerja satu bikin dapur umum, karena kan mereka nggak punya dapur lagi. Jadi banyak di tempat seperti itu nggak bisa. Kita kasih beras, kita tinggal di mana saja. Kita kasih indomie, kita tinggal di mana mereka memakannya. Jadi di daerah seperti itu kita harus bangun dapur umum, saudara. Kita masakin mereka, kita siapkan untuk sarapan paginya, makan siangnya, begitu juga makan malamnya. Sampai kapan? Sampai mereka bisa hidup normal lagi, sampai mereka punya dapur lagi, sampai mereka bisa masak lagi, saudara. Nah, sementara huntara di wilayah situ belum ada satu pun, saudara. Huntara itu hunian sementara. Nah, tapi kalau dia kayak kami, saya lihat sudah ada ratusan, ada ratusan huntara dibangun oleh pemerintah, saudara. Nah, saya berharap kepada pemerintah jangan hanya fokus ke Tamiang saja, karena ada daerah-daerah lain tidak kalah rusaknya sudah daripada kayak Tamiang, saudara. Nah, kadang-kadang gini, kenapa Tamiang ini menjadi perhatian? Karena wartawan kumpul di sana, saudara. Kemudian jurnalis kumpul di sana, jadi diberitakannya hebat keluar kemana-mana, sehingga pemerintah pun ketinggalan langsung turun. Tapi jangan lupa di Aceh Utara orang yang sudah banyak, saudara, yang rusak, yang hancur berat 3 minggu, saudara. Mereka tertimbun lumpur 3 minggu tidak ada sinyal, 3 minggu listrik mati, saudara. Nah, jadi tempat-tempat begini kita akan informasikan kepada pemerintah titik-titik yang mereka membutuhkan huntara. Jadi jangan hanya cuma satu tempat yang memperhatikan media yang bangun, tapi yang tidak memperhatikan media luput. Nah, ini kalau terjadi, itulah tugas kita bersama, saling menginformasikan, insya Allah. Nah, baiklah ya kawan, saya tidak ingin berpanjang lagi. Tadi khutbah yang luar biasa disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas untuk mengingatkan kita bahwa semakin kita beriman kepada Allah, tentu ujiannya akan semakin berat. Jadi jangan ada orang yang baru mendapat ujian itu terus berdoa kepada Allah, wahai karena kita diuji Allah, karena Allah murka bekerja, kita husnuzon ya Allah. Insya Allah apa terjadi kemarin itu merupakan ujian buat kita. Sekurangnya itu merupakan peringatan supaya kita lebih memperbaiki ke depan
gimana takwa kita kepada Allah. Insya Allah itu saja. Insya Allah malam ini saya dengan rombongan akan kembali ke Jakarta dan kami sedang menyusun itu jadwal berikutnya yang kami belum datangi, yaitu wilayah Takengon, saudara. Nah kemarin sebelumnya dari Bener Mulia ada taruh di Takengon, tapi jembatannya putus semua. Bahkan wali kota Banda Aceh, seorang ibu, seorang perempuan, saya ketemu di Bandara Medan. Nah karena kita kenal, kita saling bersapa. Terus saya tanya, ibu mau kemana nih, ada di Medan? Dia bilang, saya mau ke Takengon. Loh, kata itu lewat Medan. Iya, bahkan bukan lewat Medan saya dari Banda Aceh terbang ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur transit baru masuk ke Medan. Dari Medan baru ke Takengon. Kenapa? Karena jalur darat semuanya putus, sudah. Nah kalau pimpinan daerahnya ada kawan-kawan sudah mau ke sana. Nah bagaimana orang luar? Nah yang seperti ini harus dipercepat jembatan-jembatan daruratnya supaya para relawan bisa sampai di sana tanpa menggantungkan diri dengan pesawat terbang. Sementara pesawat terbang ke Takengon itu satu udah mahal tiketnya, saudara. Kedua ditambah lagi padat yang mau ke sana, pesawat terbatas. Yang ketiga sudah 2 hari sekali adanya. Nah ini sangat mengganggu kelancaran kerja relawan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Semuanya tolong diperhatikan, dan kita terima kasih kepada Bapak Presiden sudah 3 kali datang ke Aceh. Saudara, mudah-mudahan nanti bukan 3 tempat itu saja didatangi oleh Presiden. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera di Aceh, mana yang belum didatangi, insya Allah bisa ditengok oleh Presiden. Nah kalau ada nanya, kenapa sih kita ngambil diri Presiden datang? Maaf Pak ya, ini tradisi di negeri kita. Kalau Presiden nggak datang, pejabat nggak turun. Ini jadi persoalan, saudara. Sebetulnya kalau pejabatnya turun, nggak mesti Presiden datang, saudara. Presiden nggak datang pun nggak apa-apa. Cuma kalau Presiden nggak datang, ya pejabat juga nggak turun. Ini repotnya, saudara. Tapi kalau Presiden datang, wah luar biasa. Yang tadinya tenda langsung diisi tenda. Yang tadinya jalan rusak langsung dihentikan. Yang tadinya jalannya ada lumpur 1 meter, oh Presiden datang langsung dikerok itu lumpur itu, saudara. Yang bisa dimaki Presiden datang langsung jalan itu listrik. Makanya mudah-mudahan Presiden kita mau banyak-banyak turun untuk memberikan support agar pejabat-pejabat di daerah juga ke dalam. Insya Allah itu saja saya sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa melanjutkan perjalanan ini. Dan minggu ke depan kami masih mau ke Sibolga yang belum kami kunjungi, tapi anak-anak kami di Sibolga sudah ada, posko-posko kami sudah ada, sudah begitu juga di Takengon, saudara. Nah kenapa saya melihat saya dan pengurus FPI pusat perlu turun, saudara? Ini relawan kita sudah sebulan lebih di Aceh itu, sudah 40 hari lebih. Mereka duduk, mereka kerja, mereka tinggalkan keluarga mereka, saudara. Dan yang kami kirim itu banyak, yang datang dari Riau, datang dari Lampung, dari Palembang, dari Jawa sana, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mereka semua datang. 40 hari ini tentu mereka lelah, tentu ada kejenuhan. Nah kami datang, satu, memang kami ingin mengkontrol. 2, kami ingin melihat juga hasil kerjanya sudah sejauh mana. 3, kami mau tahu apa sih kekurangan kita sebetulnya. 4, ini yang paling penting, memberikan support. Nah, kepada para lawan yang sudah mulai kelelahan, jenuh, begitu kita datang, mereka senang, mereka terhibur. Yang tadinya sudah mulai lesu, semangat lagi sudah. Nah itu yang kita dapatkan. Nah jadi support semacam ini perlu kita lakukan. Tentunya saya tidak mudah lagi, tidak seperti tahun 2004, 21 tahun yang lalu, saya sendiri yang turun, saya sendiri yang relawan, saya sendiri yang tidur di tenda, yaitu pada saat tsunami. Tapi kali ini umur kita sudah mulai terus
lupa kalau pengurus masjid di sini, begitu juga para tokohnya, lalu di wilayah Nampula atau manapun di Padang ini yang terkena bencana, kalau memerlukan bantuan apa saja yang kami mampu, insya Allah kami akan bantu. Bisa hubungi pimpinan FPI Provinsi Sumatera Barat. Ini Komodo, saudara. Beliau pimpinan daripada salah satu pondok pesantren di Payakumbuh, ya, di Payakumbuh diri saya tahu. Ini Pak Payakumbuh, Imam FPI Sumatera Barat, saudara. Nanti hubungi saja beliau, boleh tukar nomor telepon, saudara, kapan saja, saudara. Insya Allah kami akan membantu tanpa pamrih, kecuali kami hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita berdoa, mohon kepada Allah agar bencana ini, saudara, bencana yang kita alami ini menjadi penghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita, bisa memperkuat persaudaraan di antara kita, dan semua kerugian yang kita dapatkan dari bencana ini semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia wal qur'an yang salihah, bismillahirrahmanirrahim. تقبل يا كريم اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق منزل الله سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلنا وسلم المسلمين وارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم صلنا وسلم أهل سمatra, اللهم سلمنا وسلم أهل نجارو, اللهم انزل علينا وعليهم رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم اجعل سمatra جزيرة صالحة طيبة مأمورة منورة سالمة ناجحة برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Sekian saudara, saya minta maaf. Saya nggak bisa lebih panjang lagi karena memang saya punya kondisi sebetulnya dokter udah larang-larang berjalan jauh. Tapi karena ini kewajiban kemanusiaan, tetap saya cari waktu untuk saya lakukan safari ini. Di samping saya karena ini putra asli dari Padang sini, saudara, dari Padang Pariaman. Nah, beliau ini adalah dokter Bahardi. Ini keluarganya ada masjid besar Padang Pariaman, Masjid Hasanuddin, yaitu masjid saat ini Subhanallah A'la, ada masjidnya besar, ada sekolahnya, saudara. Di sana juga ada tempat penginapannya, kegiatan-kegiatan Islamnya, masalah. Tapi beliau sudah tinggal di Jakarta dan beliau adalah dokter pribadi saya yang terus ikutin kemana saya jalan, ikut ke Aceh, ikut ke Sumatera Utara, dan ikut ke Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan kita akan biar panjang umur dan taat ibadah sehat berhadiah. Dan itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Ada yang bawa dia untuk menasihati yang mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi